Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina wa sya'bina wa umura sya'bina ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa ansurna wal muslimin al madlumin fi Filastin wa fi kulli makan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan bangsa kita, pemerintah dan rakyatnya, dan semoga Allah jaga bangsa kita dari segala keburukan dan segala hal yang negatif, zahiran wa batinah. Semoga Allah tolong kita dan saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa bersua pada kesempatan kali ini, dan semoga sekali lagi Allah menjaga negeri ini dan bangsa ini dari segala keburukan. Kita kembali buka sesi tanya jawab pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau, dan ulama-ulama lain. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ustaz dan tim serta umat muslim diberikan rahmat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhir-akhir ini alhamdulillah Allah beri hidayah kepada saya agar bisa merenungkan nikmat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Melalui kajian tentang makna la ilaha illallah dan kajian lainnya, hal ini menambah ilmu saya tentang Allah. Allah, semoga nikmat ini Allah jaga, dan saya takut jika nikmat ini Allah cabut. Ya, ini sebesar-besarnya nikmat ketika kita bisa mengenal Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar menjaga nikmat iman ini? Saya merasa bahagia dan menginginkan yang terbaik untuk sesama serta memunculkan sifat kasih sayang. Sebagaimana sering saya dengar, ilmu adalah rahmah, dan ini memang benar. Alhamdulillah. Bagaimana membantu sesama di masa-masa seperti ini, Ustaz? Saya memiliki keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Apakah ada nasihat agar saya bisa membantu sesama dan memiliki dampak sosial agar masyarakat tahu betapa nikmatnya perasaan ini ketika mengenal Allah? Jazakallah khair, Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita senang dan gembira ketika ada seseorang yang bisa mengenal dan mentadaburi dan memahami, menghayati nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mendapatkan dampak positif dari hal itu semua. Bahwa apa yang Allah firmankan dan
Dan apa yang Nabi SAW sabdakan itu hak dan bukan isapan jempol. Ketika Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, dalam surat Yunus ayat 263 Allah berfirman, ketahuilah wali-wali Allah tidak ada rasa takut dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Apa sifat mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka beriman kepada Allah dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang Allah firmankan. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mengotori dan mencampur imannya dengan kesyirikan. Zalim dalam ayat ini tafsirnya kesyirikan. Jadi orang-orang benar-benar beriman dan tidak melakukan kesyirikan. Apa yang terjadi dalam diri mereka? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka mendapatkan rasa aman walaupun kondisi gak kondusif, walaupun ekonomi lagi turun, walaupun situasi sedang tidak normal. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Coba lihat ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman, orang yang bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan, mereka akan merasakan keamanan dan mereka mendapatkan hidayah walaupun kondisi tidak kondusif. Dan ini terbukti. Lihat bagaimana Allah menceritakan kondisi Rasulullah SAW dan Abu Bakar di surat At-Taubah ayat 40. Di saat kondisi genting, di saat mereka terkepung oleh musuh, oleh orang-orang musyrik, dan orang musyrik ingin membunuh Rasulullah SAW. Bukan hanya memulangkan, tapi mereka ingin membunuh Rasulullah SAW sebagaimana rapat terakhir mereka. Dan Nabi SAW dan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq berstrategi dengan memilih Gua Thawr untuk sebagai tempat transit dan strategi jalur hijrah. Namun Gunung Thawr tidak luput dari pencarian orang-orang musyrik, dan mereka sampai naik ke atas sehingga mereka berada di sekitar gua tersebut, sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan kalau mereka menundukkan kepala mereka ke bawah, maka mereka akan melihat kita. Pada saat itu Allah jelaskan kondisi mereka dalam surat At-Taubah 40. Illa tansuruh faqad nasarahullah. Apabila kalian tidak menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya.
Jadi kalau kalian tidak menolong, tidak action, tidak ini, Allah yang menolong. Dan Allah telah menolong beliau dalam banyak sekali kesempatan. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. Dan ingatlah sebuah kejadian bagaimana Allah menolong mereka ketika mereka keluar dari Mekah, karena Rasulullah akan dibunuh oleh orang-orang musyrik. Lalu mereka dan Nabi SAW mengajak Abu Bakar As-Siddiq, dan mereka keluar berdua. Dan ketika mereka berada dalam Gua Thawr, idh huwa fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Di dalam kondisi yang sangat penting, sangat mencekam, sangat menakutkan, dan yang dipertaruhkan bukan harta pada saat itu, bukan kedudukan lagi, tapi nyawa. Hal yang paling mahal dalam kehidupan dunia, hal yang paling berharga dalam kehidupan dunia. Adapun harta mereka sudah tinggalkan, ini nyawa. Dalam kondisi nyawa terancam di level tertinggi, Rasulullah masih bisa menenangkan Abu Bakar As-Siddiq. Idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Dan Abu Bakar bukan mengkhawatirkan diri beliau, tapi mengkhawatirkan diri Rasulullah SAW. Dan apa yang terjadi, atau apa yang terjadi dalam kondisi seperti itu? Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijududin lam tarawha. Allah menurunkan ketenangannya, Allah memberikan ketenangan, Allah memberikan ketenangan dan kekokohan di dalam hati. Dan Allah berikan sakinah, dan Allah tolong dengan tentara yang kalian tidak pernah lihat atau kalian tidak melihatnya. Waja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya wallahu azizun hakim. Allah jadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah, dan kalimat Allah lah maha tinggi, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dijelaskan oleh para ulama, lihat bagaimana ketenangan Allah berikan dalam kondisi yang tidak kondusif. Orang diberikan orang mengklaim tenang dalam kondisi liburan santai dengan segala fasilitas, itu biasa. Tapi orang-orang beriman itu Allah berikan ketenangan dalam kondisi-kondisi yang berat, kondisi-kondisi yang tidak kondusif, kondisi-kondisi yang mencekam, kondisi-kondisi yang tidak stabil. Dan mereka masih bisa tenang, masih bisa tenang, dan hati mereka kokoh. Contoh yang lain, coba ke surat Al-Fatah 18. Allah berfirman tentang Bayatul Ridwan. Allah berfirman tentang Bayat Ridwan.
berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah ridho dengan orang-orang beriman ketika mereka berbaiat kepada atau sumpah setia kepada engkau di bawah pohon, maksudnya baiatul ridwan. Fa'alima ma fi qulubihim, dan Allah melihat apa yang ada di hati mereka. Allah melihat hati mereka penuh dengan iman, penuh dengan tauhid, tidak ada kesyirikan, ketakwaan, penuh dengan keimanan. Apa yang terjadi? Fa'anzala as-sakinata 'alaihim, maka Allah berikan ketenangan kepada mereka sebagai bentuk apresiasi dan reward ketika mereka mengisi hati mereka dengan keimanan. Bagi orang yang tidak tahu baiatul ridwan mungkin hal ini sederhana, tapi tidak bagi orang yang mempelajari sejarah dan mengetahui bagaimana mencekamnya kondisi pada saat itu, dan kondisi penuh dengan isu. Kondisi yang sangat gak strategi, kondisi yang tidak kondusif, kondisi yang sangat memicu amarah, emosi, kekecewaan, dan capek loh, capek. Orang habis jalan ratusan kilo pada saat itu. Lalu disikapi secara zalim, lalu ada isu. Tapi mereka diberikan ketenangan oleh Allah. Kenapa? Allah ridho dengan mereka. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin, Allah telah ridho dengan orang-orang beriman. Idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, ketika kalian bersumpah setia dengan Rasulullah SAW, atau ketika mereka orang-orang beriman bersumpah setia dengan Rasulullah di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, ini Allah melihat keimanan, kejujuran, keikhlasan, ketakwaan. Fa'anzala as-sakinata 'alaihim, maka Allah berikan ketenangan di dalam hati mereka walaupun kondisi tidak kondusif, walaupun kondisi tidak kondusif. Wa athabahum fathan qariba, dan Allah berikan ganjaran kemenangan yang dekat, kemenangan yang dekat. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi bukan hanya ketenangan, tapi Allah berikan kemenangan. Dan kemenangan yang dimaksud, kata para ulama, Khaybar. Yang dimaksud adalah Khaybar. Karena yang mengikuti Khaybar atau perang Khaybar adalah orang-orang yang mengikuti Hudaybiyah, atau orang-orang yang berada di Hudaybiyah, yang berbaiat pada saat. Jadi bukan hanya dikasih ketenangan, tapi dikasih kemenangan, ketenangan dan kemenangan. Tapi sekali lagi, kepada setiap orang tidak, kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang yakin kepada Rabbul Alamin. Dan ini pelajaran mahal. Hanya 2 ayat di atas
dua ayat di atas dalam surat At-Taubah tadi dan surat Al-Fatah ayat 18 menunjukkan bahwa atau dua fakta sejarah bagaimana Allah memberikan ketenangan di kondisi yang sangat genting. Allah memberikan ketenangan di kondisi yang sangat tidak kondusif. Allah memberikan ketenangan dalam kondisi yang tidak jelas. Allah memberikan ketenangan dalam kondisi yang tidak normal. Allah memberikan ketenangan ketika jiwa terancam. Allah memberikan ketenangan pada saat jauh dari atau pada saat tidak ada penolong, tidak ada ini kecuali yang ada di sana. Tapi itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa membalikkan kondisi dengan sangat mudah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah sangat mampu melakukan itu dengan mudah. Dan itulah orang-orang beriman. Maka ketika kita merasakan ketenangan sakit dalam kondisi yang gak kondusif seperti ini, maka bersyukurlah kepada Allah. Itu mahal sekali, itu luar biasa. Dan sebagaimana dikatakan penanya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang dengan iman yang sempurna sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Jadi tidak beriman seseorang sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Jadi ketika kita ingin ketenangan dan kita menikmati ketenangan itu, maka kita harus punya keinginan, punya niat, gimana saudara saya merasakan apa yang saya rasakan, bagaimana orang lain merasakan yang saya nikmati, bagaimana orang lain itu mendapatkan ketenangan sebagaimana yang saya dapatkan. Maka kita berusaha berdakwah, mengajak orang beriman dan membantu mereka bukan hanya secara ilmu tapi juga secara sosial sebagai pintu masuk agar mereka mengerti bahwa iman itu indah. Dan sebab kita mulai dari mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan masyarakat kita khususnya lagi susah, yang lagi terzolimi, lagi terjerat masalah ekonomi, doakan. Lalu yang kedua, bantu apa yang bisa kita bantu. Ahamun nasi ilallah anfa'uhum linnas, kata Nabi SAW. Sebaik-baik atau manusia atau orang yang paling Allah cintai diantaranya memiliki sifat yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi jadilah orang yang bermanfaat di masyarakat. Tapi saya nggak punya apa-apa, terbatas. Yang dibutuhkan itu kejujuran dan keikhlasan. Itu hal yang paling mewah dalam hidup. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Nggak punya uang, bantu dengan tenaga, bantu dengan pemikiran, atau bantu dengan pertemanan kita, network kita. Kita nggak punya, tapi gue punya teman nih, lalu bantu dia dong. Kayak Anda perlu support deh. Saya punya teman-teman di kondisi begini. Jadi mungkin kita nggak punya uang, nggak punya ini, tapi kita punya teman-teman yang kaya. Dan teman-teman yang kaya itu seringkali bukan nggak mau bantu, tapi kulas aja. Begitu dikasih dibukakan pintu, senang mereka bantu. Dan ini hal yang sangat penting untuk sekali lagi dibantu.
perlu membantu. Ini hal yang sangat sangat penting dan sangat kita terus doakan. Ingat, ini bukan tentang berapa angkanya, ini tentang bagaimana Allah terima bantuan kita dan upaya kita. Kalau Allah terima, maka sekecil apapun Allah akan lipat gandakan, Allah akan kasih keberkahan. Jadi dalam kondisi seperti ini atau hari-hari ini, kita harus lebih peka dengan kondisi sosial, kita harus lebih peka dengan kondisi masyarakat, kita harus bantu, kita harus lakukan apa yang bisa kita lakukan, kita support apa yang bisa kita support, semua sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing. Dan ini momentum orang-orang beriman untuk menjadi bagian dalam kesulitan masyarakat dan dalam kesulitan banyak pihak. Walaupun orang-orang beriman itu juga sulit, gitu. Kan ada ithar. Makanya kita punya konsep ithar, mendahulukan orang lain dibanding diri kita dalam masalah-masalah duniawi. Dan itu pahalanya besar sekali. Jadi dalam kondisi seperti ini, khususnya di hari-hari ini, perlunya rasa kepekaan sosial yang jauh lebih tinggi, pentingnya empati pada kesulitan banyak orang, dan ajak mereka kembali kepada Allah. Dan jangan sampai terprovokasi dengan melakukan hal-hal yang justru memperburuk dan memperkeruh masalah. Tapi kita tetap berusaha gimana membantu dan menjaga kondisi masyarakat dan keutuhan bangsa kita. Sekali lagi butuh spirit, dan itulah kekuatan dari tauhid. Kekuatan dari tauhid. Apa yang membuat orang-orang Ansor begitu royal sama saudaranya? Tauhid. Apa yang membuat orang-orang Ansor begitu perhatian dengan kesulitan orang-orang muhajirin, punya empati yang sangat besar kepada orang-orang muhajirin? Tauhid. Apa yang membuat orang-orang Ansor bisa membagi dua harta mereka? Lagi-lagi tauhid. Jadi tauhid membuat orang itu begitu yakin dan semangat dalam membantu sesama. Dan mulailah dengan itu tadi, membangun kepekaan sosial yang jauh lebih tajam, punya rasa empati dengan kesulitan orang, lalu bantu semaksimal mungkin yang bisa kita bantu, walaupun gak seberapa. Tapi kalau Allah lihat, kalau Allah terima sebagai sebuah amal soleh yang penuh dengan keikhlasan, maka akan ada keberkahan yang sangat besar dalam hal tersebut. Jadi orang-orang baik harus membantu. Dan ketenangan itu beda. Orang-orang beriman itu bawa ketenangan, sehingga kondisi bisa lebih kondusif. Dan bisa mencegah dari hal-hal yang justru memperkeruh dan membawa kita lebih terpuruk ke posisi yang lebih dalam. Dan semua pihak harus bantu, khususnya punya harta, punya uang. Pentingnya rasa kepekaan sosial dan empati pada hari-hari ini. Dan semua harus dibangun di atas iman, di atas tauhid, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu mengingat bahwa sebaik-baik manusia, atau mohon maaf, orang yang paling Allah cintai, ahabun nasi ilallah, orang yang paling Allah cintai, yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Manusia yang lain. Wa
ahabul a'mali ilallah sururun yudkhilu ala muslim. Dan sebaik-baik amal di sisi Allah, atau maaf, salah satu amal yang paling Allah cintai, rasa gembira kita masukkan ke dalam hati saudara kita. Ini bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah menjaga bangsa kita, negara kita, dan seluruh elemen dalam bangsa ini. Aku lakukan hadza subhanahu wa ta'ala la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.